Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang merespon kehendak Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang menjadi pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana kita dapat merespon kehendak Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Definisi Al-Quran. Kitab suci umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini umat muslim sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sumber ajaran Islam. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang mencakup pedoman dan aturan untuk kehidupan umat muslim. Yang ketiga, mukjizat terbesar Nabi. Al-Quran diyakini sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, petunjuk hidup. Al-Quran berisi petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sejarah penamaan Al-Quran. Yang pertama adalah kalam Allah. Al-Quran disebut juga kalam Allah karena diyakini sebagai firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Kitabullah. Al-Quran yang dikenali sebagai Kitabullah atau Kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran. Nama Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yang berarti membaca atau mengumpulkan. Sifat dan karakteristik Al-Quran. Yang pertama adalah mutlak dan sempurna. Al-Quran diyakini sebagai wahyu yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Yang kedua, relevan sepanjang masa. Ajaran Al-Quran senantiasa relevan dan dapat diterapkan dalam segala zaman dan kondisi. Yang ketiga, mudah dihafal. Al-Quran memiliki karakteristik yang memudahkan umat muslim untuk menghafalkannya. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, petunjuk hidup. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hudan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, obat penyakit Al-Quran. Yang kedua, obat penyakit hati. Al-Quran dapat menjadi obat jiwa bagi penyakit hati dan jiwa manusia. Yang ketiga, pembeda kebenaran. Al-Quran berfungsi sebagai pembeda atau furqan antara kebenaran dan kebatilan. Yang keempat, penyempurna agama. Tujuan utama Al-Quran adalah menyempurnakan agama dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Kedudukan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah sumber ilmu. Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan yang luas bagi umat manusia. Yang kedua, petunjuk hidup. Al-Quran memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah